Shalom saudara, senang sekali pada hari ini ada kesempatan untuk melayani saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan saudara. Saya berikan judul untuk hari ini yaitu Being Usable to God, atau menjadi bisa dipakai oleh Tuhan. Kata bahasa Inggris yang digunakan di sini yaitu usable saudara. Biasanya kita pakai kata useful, tapi kali ini saya ganti sedikit menjadi usable. Kalau useful itu kalau diterjemahkan yaitu berguna. Tapi kalau usable ini bisa dipakai, saudara. Apa bedanya? Kita lihat, saudara, di Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10 bunyinya, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ternyata di ayat ini, saudara, dikatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jadi kita itu sebenarnya jangan merasa berguna, saudara. Saya tidak boleh merasa berguna, karena di sini dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita ini nggak bisa memberikan apa-apa sebenarnya, saudara. Oleh karena itu saya nggak mau pakai kata useful atau berguna, karena di ayat tadi dikatakan kita ini hamba yang tidak berguna, melainkan saya pakai kata usable, bisa dipakai. Kalau useful, berguna itu berarti manfaat berasal dari diri saya sendiri, saudara. Kalau saya mengatakan diri saya berguna, berarti manfaat itu dari diri saya, dari keahlian saya, kepandaian saya, kemampuan saya, itu useful, saudara. Tapi kalau usable, manfaat itu bukan dari diri saya. Manfaat itu datangnya dari Tuhan. Karena kemampuan Tuhan, karena potensi Tuhan, karena kuasa Tuhan, itu yang tersalurkan. Oleh karena itu, meskipun ini bedanya tipis, saya pakai kata usable, saudara. Dan di sini kita akan belajar dari satu tokoh, karena kita semua ingin menjadi saksi-saksi Kristus, saudara. Roh Kudus turun, dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Filipus, saudara. Ada dua orang Filipus di Perjanjian Baru. Yang pertama ada Filipus Rasul, satu dari 12 Rasul. Dan ada Filipus yang penginjil, saudara. Yang hari ini akan kita belajar adalah Filipus penginjil. Kita akan lihat bagaimana caranya dia menjadi orang yang usable, menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan maksudnya, untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Memperkenalkan Yesus ke orang-orang. Dan kita lihat, saudara, di Kisah 6, kalau kita lihat background-nya, latar belakangnya, nggak usah kita buka, saudara. Filipus itu adalah satu dari 7 diaken. Jadi waktu itu ada sebuah kasus di jemaat di Yerusalem, yaitu ada janda-janda dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, saudara. Mereka terabaikan dalam pembagian makanan. Janda-janda ini. Jadi akhirnya mereka komplain, lalu rasul-rasul bilang, oke, coba angkat 7 orang di antara kamu. Dan di antara 7 orang ini yang disebut diaken, saudara, ada Stefanus yang akhirnya jadi martir, dan ada Filipus. Dan kita lihat kisahnya Filipus, saudara, di Kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lompat ke ayat 4, saudara, Kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara, kalau kita lihat di sini, ternyata ada penganiayaan di Yerusalem. Tadinya Filipus ini seorang diaken, dia membantu melayani jemaat, mengurus pembagian ke janda-janda. Tapi setelah Stefanus mati dibunuh, saudara, terjadi penganiayaan. Karena terjadi penganiayaan, maka orang-orang Kristen di sana, termasuk Filipus, itu harus pergi, harus keluar dari Yerusalem, saudara. Mereka dikatakan di ayat 4, mereka tersebar dan menjelajah seluruh negeri. Tapi saudara, apa yang mereka lakukan, saudara? Waktu mereka kena penganiayaan, mereka keluar dari kota mereka, ternyata mereka itu memberitakan Injil, saudara. Pelajaran pertama yang saya dapat di sini, saudara, yaitu bahwa Filipus dan juga murid-murid yang lain waktu itu bisa melihat kesempatan dalam kesulitan, saudara. Kesempatan dalam kesulitan. Saudara bayangkan kalau misalnya di Surabaya ini terjadi penganiayaan, rumah-rumah digerebek, saudara.
Terus orang-orang diseret, dimasukkan penjara. Terpaksa orang-orang itu pergi. Kalau zaman sekarang masih ada ATM, saudara. Masih ada rekening bank. Jadi kalau kita pergi masih bisa ngambil uang di tempat lain. Waktu zaman itu belum ada, saudara. Jadi harta itu harus ditinggal, rumah ditinggal. Apa yang bisa dibawa dengan tangan itu aja yang dibawa, saudara. Mereka ini harus pergi dalam keadaan yang terdesak, saudara. Tapi meskipun dalam keadaan yang sulit, ternyata mereka, Filipus dan juga orang-orang lain ini melihat kesempatan. Kesempatannya yaitu untuk memberitakan Injil, saudara. Hal yang kedua yang saya pelajari, mereka ini kan sebenarnya pengungsi ya, saudara. Kalau di zaman sekarang, mereka itu kena sebuah penganiayaan, sebuah keadaan yang berat. Tapi waktu mereka pergi, status mereka kalau di zaman sekarang itu disebut pengungsi, saudara. Mereka itu tidak mencari kepentingannya mereka. Pelajaran kedua yang saya dapat, mereka mencari kepentingan Kristus, bukan kepentingan dirinya sendiri. Karena buktinya tadi, saudara, di ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias. Jadi waktu pergi, saudara, mereka tidak mengasihani diri sendiri. Kasihan aku ini pengungsi dari Yerusalem. Aku barusan kehilangan rumah. Aku barusan kehilangan ini, kehilangan itu, saudara. Tidak, mereka tetap mencari kepentingannya Kristus, saudara. Ini nggak mudah. Saya juga berpikir, wah ini kalau saya di situasi ini apakah bisa? Kita tetap mencari kepentingannya Kristus, saudara. Meskipun baru saja kehilangan ini dan itu, baru saja harus terusir dari rumah, saudara. Tapi ternyata murid-murid termasuk Filipus mencari kepentingan Kristus meskipun mereka dalam keadaan sulit. Di ayat 2, maaf saudara, di Filipi 2 ayat 21 itu dikatakan, Filipi 2 ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ternyata ada dua kepentingan, saudara. Ada kepentingan sendiri, ada kepentingan Kristus Yesus. Mari saya ajak kita sama-sama introspeksi, saudara, buat diri saya sendiri dan juga buat setiap kita. Apakah kita mencari kepentingan diri kita sendiri atau mencari kepentingan Kristus, saudara? Terutama dalam keadaan yang sulit yang seperti yang mereka alami, saudara. Seperti yang Filipus alami, nggak mudah, saudara. Tapi saya mau belajar, saya ajak kita semua belajar, oh iya, meskipun keadaannya sulit, meskipun keadaannya tidak menyenangkan, saudara, terusir dari rumah, saudara, harus keluar. Jadi pengungsi, tapi tetap mencari kepentingan Kristus meskipun dalam kesulitan, melihat sebuah kesempatan bahwa orang-orang Samaria itu belum kenal Yesus. Mereka belum mengenal Yesus, jadi meskipun dirinya lagi keadaan sulit, Filipus dan yang lain-lainnya juga mereka memilih memberitakan Mesias. Itu adalah pelajaran yang ketiga, saudara, yang saya pelajari. Mereka itu memberitakan Kristus. Di Kisah 8 ayat 5 yang tadi sudah kita baca, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias. Yang diberitakan itu bukan dirinya, saudara. Bukan golongannya, bukan namanya, bukan, saudara, melainkan Mesias. Kristus yang diberitakan. Di 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Message atau pesan yang disampaikan itu adalah Kristus. Dan karena pesan yang disampaikan itu Yesus, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 6, Kisah Rasul 8 ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ternyata, saudara, karena yang menjadi fokus pemberitaan adalah Yesus, maka Tuhan itu mengerjakan tanda-tanda, saudara. Ada hal-hal yang ajaib yang terjadi, hal-hal yang di luar nalar, saudara. Kalau kita baca di Markus 16 ayat 20, Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karena yang diberitakan adalah Injil, kabar baik tentang Yesus, maka Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda itu bukan bagian kita, saudara. Kalau terjadi hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang
Gak masuk akal saudara, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan Kristus, memberitakan Yesus. Dan kalau kita memberitakan Yesus tadi, di ayat yang kita baru saja baca, Markus 16 ayat 20, maka Tuhan yang turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Dan ini terjadi saudara, di kisahnya Filipus saudara. Dia memberitakan Mesias, meskipun dia statusnya pengungsi saudara, di Samaria. Tapi dia memberitakan Mesias dan terjadilah saudara, hal-hal yang ajaib. Dan dikatakan tadi di ayat 8 saudara, Kisah Rasul 8 ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Terjadi bangunan rohani saudara, terjadi revival di sana. Dan ini revivalnya luar biasa saudara, kalau kita baca di ayat bawahnya, Kisah Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi saudara, ada seorang penyihir namanya Simon, terus orang-orang itu saudara banyak mengikuti Simon. Kenapa? Karena mereka kagum melihat Simon. Simon ini seorang tukang sihir. Dan dia membuat perbuatan sihir, saudara, hal-hal yang ajaib. Orang-orang Samaria itu kagum, takjub melihat Simon. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Sekali lagi, message-nya, pesannya adalah Yesus, saudara. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, penyihir itu, saudara. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Tadinya orang-orang itu takjub melihat Simon si penyihir. Lah, ternyata waktu Filipus datang, Simon sendiri bertobat dibaptis. Simon ini yang tadinya dikagumi orang-orang, dia melihat Filipus, dia takjub, saudara. Ini kalau peribahasa mengatakan di atas langit masih ada langit, saudara. Simon itu dikagumi orang-orang. Tapi waktu ada Filipus, Tuhan bekerja lewat Filipus, saudara. Simon yang tadinya dikagumi orang-orang itu, dia sendiri berbalik takjub, saudara. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan bekerja, betapa Tuhan memakai Filipus waktu itu, saudara. Sampai-sampai penyihir yang dikagumi ini takjub, saudara. Akhirnya berita ini sampai ke Yerusalem. Kalau kita lihat ayat lanjutannya, saudara, ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Yang diutus gak tanggung-tanggung, saudara. Petrus dan Yohanes, dua orang rasul top, saudara, diutus ke Samaria setelah mereka mendengar kabar, oh di Samaria ada revival, ada kebangunan rohani. Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari peran dari Petrus dan Yohanes di sini, saudara. Yaitu kita perlu orang lain untuk melengkapi. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara, tadi pelajaran yang pertama yang saya catat di sini adalah melihat kesempatan dalam kesulitan, saudara. Kesulitan, dianiaya, tapi melihat kesempatan. Yang kedua adalah mencari kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita sendiri. Yang ketiga adalah memberitakan Kristus. Kristus yang menjadi pesan atau message yang diberitakan. Dan yang keempat adalah kita perlu orang lain untuk melengkapi, saudara. Meskipun Filipus ini dipakai Tuhan, dan nanti akan dipakai terus, saudara, kita akan baca nanti setelah ini lanjutannya. Tapi ternyata dia tetap ada bagian yang kurang, saudara. Ternyata dia ini memberitakan Injil, lalu terjadi banyak tanda dan mujizat, tapi orang-orang itu, saudara, hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kelupaan satu hal, saudara, mereka belum dibaptis Roh Kudus. Rupa-rupanya Filipus kelewatan, saudara. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi kelewatan untuk dibaptis Roh Kudus. Nah, di sini ada Petrus dan Yohanes datang, mereka lihat, oh ternyata
Filipus, meskipun terjadi revival, Tuhan bekerja luar biasa, masih ada satu bagian yang kurang, yaitu orang-orang belum dibaptis Roh Kudus. Nah, ini adalah gunanya partnership, saudara, kemitraan, yaitu ada orang lain membantu melengkapi. Di sini, Filipus ini dilengkapi oleh Petrus dan Yohanes, yaitu orang-orang di sana diperlengkapi untuk dibaptis Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita ingin belajar dipakai Tuhan, saudara, pelajaran yang keempat yang saya catat, kita perlu orang lain untuk melengkapi. Kita punya sebuah kelebihan di tempat tertentu, saudara, tapi ada orang lain yang akan bisa melengkapi, saudara, supaya pekerjaan Tuhan itu tuntas. Dan karena ada Petrus dan Yohanes, maka tuntas, saudara. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, juga dibaptis Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat, saudara, loncat ke ayat 26. Loncat ke ayat 26, Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dulu saya baca ayat ini merasa biasa saja, saudara. Dibaca ya dilewati begitu aja. Tapi setelah saya baca lagi lebih teliti, saudara, ada sesuatu pelajaran yang penting di sini, saudara. Bahkan lebih dari satu pelajaran. Saudara bayangkan waktu itu di Samaria terjadi revival, saudara. Ada kebangunan rohani. Saya yakin orangnya ada ribuan, saudara, di sana. Karena dikatakan semua orang di sana tuh menerima pemberitaannya Filipus. Bahkan sampai dari Yerusalem itu diutus, saudara, nggak tanggung-tanggung, saudara. Rasul top yang diutus, saudara, yaitu Petrus dan Yohanes. Diutus ke sana. Jadi Filipus ini lagi di tengah-tengah revival, saudara. Ada kebangunan rohani, gegap gempita, saudara. Dan dia ini lagi tenar-tenarnya, saudara. Semua orang, bahkan Simon penyihir itu, saudara, yang tadi orang-orang kagum lihat dia. Sekarang berbalik, dia kagum lihat Filipus. Jadi dia ini lagi di puncak ketenaran, saudara. Dan lagi gegap gempita. Di sana itu lagi terjadi kebangunan rohani besar. Tapi ternyata ada malaikat Tuhan ngomong ke Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Terus ada satu bagian di sini, saudara. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, tadinya di Samaria itu gegap gempita, tapi ternyata Filipus ini disuruh pergi ke jalan yang sunyi. Ayat 27 dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Saudara, kalau kita lihat urutannya, ini bukan Filipus pergi dulu terus kaget. Loh, kok sunyi? Enggak gitu, saudara. Di sini dikatakan jalan itu jalan yang sunyi, baru bawahnya dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Artinya, Filipus dari awal tahu, itu jalan yang sunyi. Sama seperti kita, saudara, kita disuruh pergi ke tempat pinggiran kota, saudara, yang masih rawa-rawa. Loh, di sana kan rawa-rawa, ngapain disuruh ke sana? Kalau secara logika, saudara, di Samaria itu lagi kebangunan rohani, saudara. Ada ribuan orang. Harusnya, kalau secara logika, saudara, Filipus mikir, loh harusnya aku kan di sini. Orang-orang di sini ini butuh untuk mendapatkan pengajaran. Mungkin kita bisa bikin pertemuan ini dan itu. Tapi ternyata Filipus ini disuruh ke jalan yang sunyi, saudara. Meninggalkan gegap gempita itu. Dan dia berangkat, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, di terusannya di bawah, dia tidak kembali lagi ke Samaria. Saya ulang, dia tidak kembali lagi, saudara. Jadi dia pergi ini for good, saudara, seterusnya, selamanya. Dia pergi, enggak kembali. Saudara, pelajaran yang pertama yang saya dapat, saudara, dari ceritanya Filipus di sini. Ini yang kelima, saudara, dari urutan yang tadi. Yang tadi yang keempat adalah kita perlu orang lain untuk melengkapi. Yang kelima, Filipus tetap membuka telinga rohani, tidak sibuk sendiri. Saudara, bayangkan ada ribuan orang silih berganti, saudara. Petrus dan Yohanes datang ke sana juga sampai-sampai. Dan di tengah kebangunan rohani itu ternyata Filipus masih mendengar waktu malaikat Tuhan ngomong. Dia tidak sampai sangat sibuk, saudara. Dia tetap membuka telinga rohaninya. Nggak mudah, saudara. Waktu kita lagi, semua orang mencari kita, saudara. Orang-orang kagum, saudara, melihat apa yang saudara Tuhan kerjakan lewat kita. Dan kita masih mendengar, saudara. Tidak sibuk dengan agenda kita sendiri, saudara. Pelajaran yang berikutnya lagi, saudara, yang saya pelajari dari Filipus. Dia tidak mengandalkan pengertiannya sendiri, saudara. Kalau secara logika jauh lebih penting untuk dia itu ada di Samaria. Di sana lagi ada kebangunan rohani, banyak orang butuh bimbingan. Tapi meskipun dia itu disuruh ke tempat yang sunyi, dia mau nurut, saudara. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal.
Kan di sini banyak yang bisa dikerjakan. Kan di sini lagi banyak orang yang butuh. Kenapa kok disuruh ke sana? Gak masuk akal, saudara. Tapi Tuhan sering bekerja itu gak sesuai pengertian kita. Dan Filipus tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, saya belajar pelajaran ini, saya juga berusaha introspeksi diri, saudara. Iya ya, apakah saya bisa seperti ini? Kalau misalnya disuruh melakukan hal yang kelihatannya nggak masuk akal, saudara. Secara logika sudah jelas, di sini kelihatan berbuah, saudara, pelayanannya. Tapi ternyata di sini disuruh ke tempat yang sunyi. Apakah mau? Gak mudah, saudara, tapi Filipus mau pergi. Kalau cuma pergi sementara bisa, saudara. Tapi Filipus ini pergi seterusnya. Dia nggak kembali ke Samaria, saudara. Berikutnya, masih di yang tadi, saudara, ada pelajaran yang berikutnya lagi, saudara, yang bisa kita pelajari, yaitu Filipus itu rela meninggalkan reputasi, saudara. Tadi Petrus dan Yohanes datang, Rasul top, saudara, datang ke sana. Simon penyihir itu kagum melihat Filipus. Dia lagi di puncak ketenaran. Tapi disuruh pergi ke tempat yang sunyi, saudara. Di sana nggak ada siapa-siapa, saudara. Sampai ada satu kereta, sida-sida orang Ethiopia. Filipus ini rela meninggalkan reputasi, saudara. Dia lagi tenar-tenarnya di Samaria, disuruh pergi, dan dia mau, saudara. Itu sama dengan orang dengan pelayanan yang kelihatannya berbuah, saudara, kemudian disuruh untuk meninggalkan semua, mulai dari nol lagi, saudara. Gak mudah, saudara. Tapi Filipus melakukan ini. Dan saya kagum, saudara, karena dia mau melakukan hal ini. Kita lihat, saudara, lanjutannya. Di Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27 ya, saudara. 26 nanti sudah kita baca. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi, di ayat 27 ya, saudara. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan si Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saudara, kan tadi Tuhan menyuruh Filipus ini pergi ke tempat yang sunyi. Gak masuk akal, saudara. Kalau secara sekilas kita mikir, gak masuk akal. Tapi ternyata di sana, saudara, ada seorang sida-sida. Sida-sida itu baru saja pulang. Kok ya pas, saudara, sida-sida itu lagi baca kitab Yesaya. Dan bukan hanya lagi baca kitab Yesaya, saudara. Pasal yang dibaca itu pas pasal tentang Yesus, saudara. Saudara, pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Kalau kita mau mencari kepentingannya Roh Kudus itu yang paling mengerti apa yang terbaik buat kepentingannya. Saya ulang, saudara. Kalau kita ingin mencari kepentingannya Roh Kudus, yang paling mengerti apa yang terbaik bagi kepentingannya itu Roh Kudus sendiri. Tadi kalau secara logika, Filipus itu lebih baik di Samaria. Banyak orang yang butuh dibimbing. Tapi Roh Kudus lebih mengerti apa yang terbaik. Roh Kudus mengutus Filipus ke tempat yang sunyi. Di sana ada satu orang saja, saudara. Enggak ribuan, enggak. Cuma satu. Orang ini di saat yang tepat, saudara. Dia lagi baca kitab Yesaya. Yang dibaca, kok ya pas cerita tentang Yesus, saudara. Dia lagi bertanya-tanya dalam hati. Momennya tepat, saudara. Memang, saudara, Roh Kudus tahu yang terbaik. Jadi kalau kita mengandalkan pengalaman kita, oh saya tahu, kalau seperti ini situasinya caranya menangannya gini. Enggak gitu, saudara. Roh Kudus lebih tahu daripada kita. Saya tahu kalau seperti ini kita harus gini. Enggak, saudara. Roh Kudus lebih tahu. Meskipun kelihatannya tidak masuk akal, saudara. Tapi dia tahu yang terbaik. Filipus, karena dia ini tidak pakai pengertian sendiri, saudara. Dia usable, bisa dipakai oleh Roh Kudus. Maka dia ini dibawa melayani satu orang saja, saudara. Sida-sida Ethiopia ini, saudara. Di saat yang tepat. Dan kalau kita lihat, saudara, di ayat 29 tadi dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30-nya, saudara, Filipus segera ke situ. Ada tulisan segera, saudara. Di Alkitab bahasa Inggris dikatakan, Filipus berlari
ke situ. Pakai kata berlari, saudara, di Alkitab bahasa Inggris. Ini artinya, saudara, bahwa Filipus itu pada saat dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia segera taat, tidak menunda-nunda. Saya ulang, saudara. Dia segera taat, tidak menunda-nunda. Dia berlari, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia punya kutipan yang saya suka, saudara. When God speaks, I jump. Ketika Tuhan berbicara, saya loncat. Langsung melakukan, saudara. Nggak mudah, saudara, melakukan hal itu. Kita kan masih mikir, ya, saudara. Paling nggak saya masih mikir ini, itu. Tapi ternyata Filipus ini langsung berlari, saudara. Segera melakukan. Karena itu dia itu usable, bisa dipakai Tuhan. Karena dia nggak pakai pengertiannya sendiri, mau meninggalkan reputasinya di Samaria, pergi ke tempat yang sunyi, waktu disuruh, saudara, oleh Roh Kudus, dia langsung berlari. Usable, saudara, bisa dipakai. Dan akhirnya, saudara, sida-sida itu dibaptis. Lalu dia pulang ke Ethiopia, saudara. Dia membawa kabar baik itu ke negerinya, saudara. Ke Ethiopia, sebuah negeri yang jauh, saudara. Saudara, kalau kita simpulkan dari tadi yang di atas, saudara. Sebenarnya bisa disimpulkan menjadi satu hal, saudara. Kalau kita kepingin usable, saudara. Bisa dipakai oleh Tuhan. Itu yang penting bukan ability, saudara. Bukan kemampuan kita, bukan. Yang penting itu adalah availability. Ketersediaan kita, saudara. Semakin kita tersedia, maka kita semakin bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi masalahnya, saudara, ada banyak hal yang menghalangi, saudara, untuk availability ini, saudara. Kita bisa mencari kepentingan kita sendiri. Kita jadi nggak available lagi, saudara. Kita mungkin punya agenda sendiri, nggak available, saudara. Kita mengandalkan pengalaman kita di pelayanan, tidak available, saudara. Kita mengandalkan pengertian kita sendiri, nggak available, saudara. Kita menghargai reputasi yang sudah kita bangun dengan susah payah, tidak available lagi, saudara. Kita menunda-nunda untuk taat, tidak available, saudara. Tapi Filipus bisa menerobos itu semua, maka dia tersedia untuk dipakai oleh Roh Kudus. Dan saudara, kalau kita lihat di lanjutannya, saudara, di ayat 39, setelah sida-sida ini dibaptis, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata Filipus ini oleh Roh Kudus itu dilarikan, saudara. Kalau saya pakai istilah masa kini, saudara, itu dia diteleport. Diteleport itu dia langsung dipindahkan dengan cepat ke tempat yang lain, saudara. Ternyata saking Filipus ini bisa dipakai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu punya urgensi, saudara. Segera memindahkan Filipus ke tugas yang berikutnya. Nggak ada waktu untuk dia jalan lagi di tempat yang sunyi, saudara. Langsung diteleport, saudara, ke Asdod. Memang orang yang bisa dipakai Roh Kudus itu nggak banyak, ya, saudara. Dan Filipus ini bisa Roh Kudus juga nggak mau. Ada kesempatan yang lewat, langsung, saudara, dilarikan saat itu juga. Langsung diteleport, dipindahkan ke Asdod. Supaya langsung tugasnya yang berikutnya datang. Saudara, mari kita belajar dari Filipus. Kita menjadi orang-orang yang usable, saudara, yang bisa dipakai oleh Roh Kudus. Saya masih mau belajar terus, saudara, untuk pelajaran-pelajaran ini dari Filipus. Saya ajak kita belajar sama-sama, supaya kepentingan Kristus itu boleh lebih lagi terjadi, saudara, di bangsa ini, di bangsa-bangsa, saudara. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat pelajaran hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar dari Filipus untuk menjadi hamba-Mu yang bisa Engkau pakai. Terima kasih. Biar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang tersedia, yang available. Meskipun mungkin kami nggak punya kemampuan, tapi Engkau yang memberikan kemampuan. Engkau hanya menuntut kami untuk tersedia, untuk available, supaya pekerjaan-Mu itu boleh terpakai, boleh terjadi, kehendak-Mu boleh terjadi, nama-Mu boleh dimuliakan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, dan lebih banyak orang lagi mengenal Kristus. Terima kasih. Kami minta Roh Kudus, mari Engkau berbicara terus di tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.